emakku sambil nangis Kak. Emak diusir dari situ. Emak nggak boleh parkir di situ Neng. Ya Allah. Ya kan? Kayak suamiku kawin lagi itu sampai sekarang aku nggak pernah bawain lagi. Karena aku takut, takut banget sama lagu itu. Itu kayak lagu, aduh bisa nggak kalau bukan request gue nggak bakal bawain gitu. Aku selalu pakai baju daster yang bolong-bolong, sobek-sobek, itu dia happy ngeliat aku kayak gitu. Kak aku ngumpet Kak, aku setiap keluar rumah tuh jadinya aku nggak pernah izin dulu sama dia. Aku nggak pernah bilang, jadi setiap aku ke rumah dia pasti aku geser ke sana, geser. Suatu saat nama gue besar, lu bakal butuhin gue, lu bakal minta-minta gue kesini. Kami menolak keras Siti Badriah nyanyi di sini. Demo besar bang di kota itu. Halo Kak Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bareng gue Matias. Dan hari ini Kapan Lagi Talks kedatangan Siti Badriah Sibat. Yoi, Sibat. Rame banget ya. Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak, aku pengen yang pertama kali nyingkat namanya siapa sih? Jadi Sibat. Bos aku, Parahayu. Parahayu. Jadi kenapa dia singkat? Mungkin kalau manggil kan kayak kepanjangan kan, kayak Siti Badriah kepanjangan gitu. Jadi Parahayu dengan singkatnya dia berpikir kayak udah panggilannya Sibat gitu. Parahayu kalau kasih nama tuh selalu pas. Selalu pas. Iya. Selalu pas emang. Dari artis-artisnya. Dia gotik. Iya, itu selalu pas selalu kalau pas Parahayu tuh. Instingnya kuat dia tuh. Iya. Tapi nama asli Siti Badriah. Nama asli. Kak, tapi seberapa percayanya Kak Sibat gitu dengan, kan kata orang nama di dunia entertain tuh hoki-hokian. Seberapa percayanya soal itu? Kalau aku sih awalnya ya namanya juga dari kampung ya Bo. Jadi kan aku kadang-kadang awal-awal sih Anak aku pasar setu. Anak pasar setu nih. Awal-awal sih aku malu sama namaku sendiri. Karena begitu aku masuk ke Naga Suara, kenalin namanya Siti Badriah, lalala, tuh kayak aku malu gitu, kayak aduh Siti Badriah kampung banget namanya, aku mikirnya gitu. Tapi waktu itu aku datang ke Naga Suara sama Om Endang Raes, pencipta lagu. Terus Om Endang nanya ke Parahayu, Pak ini namanya perlu diganti nggak Pak, katanya gitu. Oh udah nggak usah, udah nama Siti Badriah yang belum ada ini, katanya gitu. Siti Badriah penyanyi dangdut belum ada ini, udah nama Siti Badriah aja. Terus kamu tiba-tiba udah disingkat jadi Sibat gitu ya. Tapi aku kayak yakin gitu, oh bos aja tuh kayak percaya nama Siti Badriah bagus gitu ya. Udah aku jadi ya udah ngikutin gitu. Oh tapi emang itu tadi dibilang Pak Rahayu tuh instingnya kuat banget kalau soal betul, nama ya. Betul. Semuanya jadi. Alhamdulillah. Oke. Nah sebelum kita lanjut nih, jadi kapan lagi tuh punya koleksi foto dan video-videonya Kak Sibat, dan untuk ini videonya Kak Sibat nanti bisa dikomentarin. Kita lihat. Yang mana ini haram jadah Niat untuk melewati perjalanan yang luar biasa serta perjuangan yang besar. Bertahun-tahun Siti Badriah berusaha menaikkan namanya sebagai penyanyi dangdut. Tapi kini lewat lagu berjudul Berondong Tua, Siti bisa meraih cita-cita yang sudah diinginkannya sejak dulu. Alhamdulillah di tahun ini Siti dapat dipercaya banget ya, karena satu kita Siti sedikit udah mulai maksudnya udah mulai Siti dapetin tuh kayak Siti manggung kesana kesini, terus kayak orang-orang kenal sama Siti, bahkan kayak lagunya Siti sendiri dibawain sama orang itu udah jadi ngefan banget buat Siti gitu. Dan terus buat tahun kedepannya ya semoga Siti mata lu berat banget itu. Beratan bulu mata. Keberatan bulu mata. apa ya, walaupun nggak semua orang bisa tahanannya, tapi Siti pengen Siti depan gitu berikutnya itu jadi kayak gini dan lebih lagi daripada kayak gini. Banyak sih, jadi perjalanan 2013 ini pertama Siti udah sedikit-sedikit bisa
bisa beli ini itu kebutuhan keluarga, terus bisa apa ya, bisa punya apa yang Siti mau, yang keluarga mau gitu. Walaupun dengan susah payahnya Siti dari tahun 2007 sampai 2013 gitu. Bisa mendapat penghasilan yang luar biasa dan dikenal banyak orang sebagai penyanyi dangdut, Siti Badriah merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan pada hidupnya itu. Siti pun ingin bisa membahagiakan orang tuanya dengan penghasilan yang kini diperolehnya. 2014 Siti punya rencana, insya Allah Siti pengen bikinin rumah dulu buat orang tua, terus pengen beliin mobil buat orang tua, terus apalagi ya, pengen naikin haji buat orang tua Siti. Pokoknya Siti berkarir itu untuk keluarga supaya bisa apa ya, Oke. Aku lupa aku pernah ngomong itu ternyata. Tapi inget ini tahun berapa? Jujur nggak ingat aku. Nggak inget. Jujur aku nggak ingat. Itu kayaknya awal-awal aku masuk ke entertain deh. Soalnya masih berondong tua kan. Iya, lagunya, 2000 berapa ya? 18 berarti? 17. 2008. Oh, udah jauh itu. Kayaknya itu 2011, 2012-an deh. Karena aku masuk ke Oh 12 tahun lalu katanya iya, tuh. karena aku masuk ke Naga Suara di 2010 Oh iya deh. Nah, bener. gitu. Ya Allah, aku pernah ngomong kayak gitu ternyata ya. Aku Nggak inget lupa ya? loh. Tapi Nggak. sudah diwujudkan impiannya Kak Siti? Alhamdulillah beberapa udah terrealisasi salisan. Terrealisasi. Terrealisasi kan. Ya ngerti kan maksudnya kan? Ngerti, kan? ngerti. Iya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sebelum mama nggak ada pun alhamdulillahnya itu udah. Oh, Tapi kalau untuk haji belum. ya untuk akan haji lah belum. ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Kak Sitina, ini kan perjalanan panjang gitu sampai akhirnya baru merilis lagu lagi, bikin candu nih judulnya setelah melahirkan anak kedua. Nah, ini apa sih sebenarnya yang judulnya bikin candu? Apa yang bikin candu dari lagu ini, Kak? Apa ya? Sebenarnya lagu ini tuh rada sedikit berbeda sama lagu-lagu aku sebelumnya. Lagu ini tuh lebih ke zaman sekarang, lebih ke Gen Z. Candunya mungkin ya musiknya aku ngikutin yang zaman sekarang. Terus liriknya juga sekarang lebih sedikit ya, liriknya itu aja gitu jadinya. Yang paling aku gampang dihafal dan yang paling aku, kalau menurut aku sebagai seorang penyanyinya, dalam lagu itu yang bikin candu itu di bagian I miss you. Oke. Itu yang itunya aku menurut aku yang itunya. Tapi emang dari awal itu yang ngebuat pertama ditawarinnya itu gimana tuh prosesnya? Ditawarinnya ya seperti biasa, kalau Siti Badriah kan ditawarin lagu ya aja ya. Dari dulu gitu. Dari dulu. Terus aku tuh beberapa lagu tuh ditawarin, Neng mau lagu yang ini, ada beberapa tuh lagu-lagunya banyak. Terus aku milih yang apa? Bikin candu ini. Aku masuk ke bikin candu terus aku bilang ya udah yang ini. Tapi sebelum aku bilang yang ini, aku nanya dulu sama suami. Suami izin enggak nih, kayak suami izin gak nih aku punya lagu yang kayak gini, kayak centilnya kayak gini gitu. Terus suami bilang ya udah ini lagunya bagus kok, ya udah ambil aja katanya gitu. Terus aku terima deh. Nah kalau ini kan berarti setelah Kak Siti punya anak kedua, akhirnya ada single ini ya? Atau seperti apa sih sebenarnya? Comeback apa enggak sih sebenarnya? Hitungannya comeback sih. Tapi sebenarnya sebelum comeback yang ini aku sebelumnya udah comeback duluan sebenarnya. Seharusnya. Seharusnya. Aku tuh ada sebelum ini tuh aku ada Aku Butuh Perawatan. Lagunya Aku Butuh Perawatan udah dibikin segala macam. Udah 3 hari lagi video klip. Ternyata Allah ngasih aku janin nih. Udah mau bikin video klip dan ternyata aku hamil. Udah bikin video klip segala macam, lagunya belum balik modal, aku udah cuti lagi. Lagu belum balik modal tapi gue udah cuti lagi, terus akhirnya ya udahlah nggak apa-apa gitu, mau gimana lagi, namanya juga hamil, udah akhirnya pending. Nah setelah melahirkan baru beberapa bulan Naga Suara nawarin lagi nih, ya udah kita
ini sekarang kita beneran comeback ya, kata gitu beneran comeback ya. Jangan sampai karena Nah, dicek dulu nggak hamil lagi kan nih? nah itu dia, suami aku ngomong gitu. Sayang mendingan kamu cek dulu deh. Kamu tuh biasanya kan kalau udah ngeluarin lagu pasti takutnya hamil lagi nih kayak waktu kemarin. Enggak, aku nggak hamil. Oke. Terus aku bilang juga sama manajer aku, enggak kok kali ini kayaknya gue nggak hamil deh. Aman sih, yaudah yuk kita comeback gitu. Yaudah akhirnya comebacknya 2 kali. Comebacknya 2 kali. Tapi lagu yang apa lagi butuh perawatan itu nggak mau di iniin lagi di tahun-tahun sekarang? Aduh, nggak tahu ya. Numpuk jadinya kan. Iya sih. Iya, jadinya numpuk nih. Cuman kayak sayang aja gitu. Sayang. Iya kan tanpa ada promo yang gimana-gimana kan perlu. Oke. Belum sama sekali promo. Iya kan? Belum. Baru pengen bikin video klip. Baru selesai video klip. Oh, selesai. Baru selesai dan aku pun di video klip yang aku butuh perawatan itu aku bilang sama, kan aku belum gembar-gembor aku hamil. Baru manajer aku doang yang tahu. Bang sorry kan tadinya udah dance-nya, ngebut dance-nya, energik gitu. Terus aku bilang sama manajer aku, Bang gue gak bisa energik ya. Beda nih sama latihan gue belum ngecek nih, kan gue belum cek kehamilan nih. Pas gue mau video klip ternyata gue hamil nih, jadi gue dance-nya biasa aja ya. Orang-orang belum ada tahu tuh, udah bikin video klip segala macam baru aku ngomong, aku hamil, gak bisa aku promo-promo dan sebagainya. Udah deh. Tapi penggantinya juga bagus banget ini bikin candu ya. Kalau lagunya ceritanya soal apa sih? Lagunya ini, jadi sebenarnya gini mas, aku tuh sekarang semenjak aku punya pasangan, kalau dulu kan zamannya aku sendirian, aku dikasih lagu kayak suamiku kawin lagi, berondong tua, terong dicabein, aku ambil aja kan, karena aku ngerasa kayak ya udahlah nggak ada masalah sama lagu-lagu gitu. Dan sekarang di lagu Bikin Candu ini, kenapa aku terima? Karena memang sih liriknya juga nggak ada unsur yang gimana-gimana gitu. Jadi unsurnya cuma ya udah seorang perempuan yang memang lagi kangen sama pasangannya. LDRan segala macam jauh, terus kayak lagu kalau ngedenger lagu gue selalu inget elu, lagi makan gue selalu inget elu, ya kayak cewek-cewek lagi pada umumnya kalau lagi jatuh cinta lah, piring jatuh aja, itu muka kamu kan gitu, kayak gitu kan. Nah ini tuh lagunya kayak gitu. Oh jadi memang sebenarnya aku tanyain sih soal itu, soal pemilihan lagu dan ketika berkarya, ketika sudah punya suami dan anak gitu, ada perubahan pemilihannya lebih tepat, lebih gitu ya Kak Siti? Sangat. Apalagi sebelum punya anak ya, ke suami, aku tuh udah punya suami tuh aku bener-bener hati-hati banget milih lagu. Karena ya seperti orang-orang bilang lagu itu adalah doa, ya kan? Kayak suamiku kawin lagi itu sampai sekarang aku nggak pernah bawain lagi, karena aku takut banget sama lagu itu. Itu kayak lagu, aduh bisa gak kalau bukan request gue gak bakal bawain gitu, aku lagu itu sendiri. Terus sekarang tuh aku kayak minta sama Naga Suara, aku mintanya lagunya yang jatuh cinta aja ya gitu, atau lagu-lagu yang lagi kangen, atau lagu-lagu yang centil atau apapun lah itu gitu. Yang penting jangan lagu-lagu yang gue dihianatin lah, gue sakitin gitu-gitu, jangan deh, gue jauh-jauhin deh sekarang lagu-lagu kayak gitu. Pun begitu ketika sudah punya 2 anak? Sudah punya 2 anak, betul. Okay. Semuanya jadi kalau udah punya 2 anak nih, wah semuanya kayak aduh harus hati-hati banget nih lagu-lagunya. Takutnya ditiruin segala macam sama anak gue kan. Oh iya pinter gitu, banget, iya. Anaknya pinter banget. Alhamdulillah. Rebutan ini bapak. Iya bener. Iya kan? Bapaknya direbutin, lucu banget Bapaknya itu. satu-satunya yang paling ganteng soalnya. Itu lucu banget sih Kak. Alhamdulillah. Nah kalau prosesnya gitu, berapa lama sampai akhirnya lagu ini siap dirilis? Prosesnya berapa lama ya? Aku nggak tahu sih ya. Aku nggak tahu, pokoknya aku pas lagi aku dikasih lagu, terus aku beberapa minggu kemudian aku rekaman. Setelah rekaman, proses editing dan sebagainya, aku langsung ke video klip. Langsung video klip, dan setelah video klip tuh paling ada sebulan setelah video klip baru tayang. Oh, jadi lumayan cepat juga sebenarnya kalau dari Kak Siti ya? Oke. Lumayan cepet. Nah kalau ini kan lagunya tadi Kak Siti bilang agak berbeda dengan lagu-lagu yang sebelumnya gitu. Lebih fresh juga karena bawa nuansa sekarang tuh hipdut. Yeah. Dari tadi gue mau ngomong itu. Oh. Cuma gak nyampe otak gue ya Kak, maaf ya Kak. Oke, hipdut. Betul. Oke, ini gimana prosesnya sampai ke situ? Kak Siti apa dilibatkan dalam proses penggarapan aransemen dan segala macamnya atau seperti apa? Sejujurnya tidak. Sejujurnya aku tuh
orangnya terima beres Kak gitu. Jadi ya aku cuma dikasih lagu sama penciptanya sama para Hayu juga, ini ada lagu kayak gini, modelnya kayak gini, terus pas aku dengerin kayak oh iya ini kayak tadi apa hipdut ya, Hipdut. ini hipdut ya, karena kan sebelum-sebelumnya aku itu dance dut dan sebagainya Iya, gitu-gitu, remix, yang yang gitu-gitu. gitu-gitu kan. Terus ya ini agak berbeda sama lagu-lagu aku sebelumnya, jadi ya udah gitu. Tapi kalau untuk dari proses-prosesnya itu aku nggak ikutan. Tapi kalau hipdutnya sendiri kan sekarang lagi banyak banget kan yang akhirnya ke situ. Ngikutin nggak? Apa nih ngikutin apa? Ngikutin apa perkembangan hipdut sekarang gitu Oh dengar dengan ngikutin, lagunya. ngikutin karena kan anak gue juga ngikutin. Wah iya Ya lagi. kan, anak aku ngikutin juga gitu, jadi mau nggak mau ya, oh iya ini lagunya ini kayak gini gitu. Nah ketika dikasih denger gitu ke suami dan terutama ke anak gimana responnya? Oh kalau anak, kayak dia nggak tahu emaknya penyanyi ya. Oh gitu. Karena kalau suami kan emang udah approve suami kan, kalau lagu ini tuh kayak gini, dan suami juga bilang katanya ya ini zaman sekarang lagunya katanya gitu, ya udah terima aja. Tapi kalau anak kayaknya dia itu belum menerima kalau aku ini sebagai penyanyi dangdut gitu. Jadi belum menerima gitu. Jadi ya kalau misalkan aku punya lagu baru, video klip baru gitu ya dia pasti marah. Sampai katanya ini video klipnya juga sempat nangis ya ngeliat video. Oh iya disuruh dihapus. Disuruh dihapus sama dia, hapus nggak mami, hapus aja video klipnya. Kenapa? Nggak boleh Kak. Nggak tahu saingan ya Wah, saingan aku terberat anak aku. Jadi ya anak aku tuh emang dari dia kecil kalau ngelihat aku dandan cakep lah, pakai baju proper gitu cakep, princess, Iya. dia nggak suka, dia marah. Pokoknya dia harus yang paling cantik, dia harus paling princess gitu. Jadi aku tuh selama apalagi selama aku hamil kedua, di rumah aku nggak pernah pakai baju bener Kak. Nggak pakai baju bener. Beneran, aku selalu pakai baju daster yang bolong-bolong, sobek-sobek, itu dia happy ngeliat aku kayak gitu. Heeh. Sampai ke kemarin dia ngeliat aku bikin video klip, bikin candu. Itu nangisnya kejer Kak. Itu dia marah Kak. Dia Ngomong apa marah. dia? Itu bajunya mami bagus banget, lebih bagus mami bajunya daripada aku. Hapus nggak video klipnya mami, aku nggak mau mami. Hapus mami. Ya kan aku penyanyi, aku kan seorang penyanyi. Enggak mami bukan, hapus. Gitu. Nggak tapi pernah umur berapa sih si Umur 4 Bestari? tahun. 4 tahun udah ngerti ya? 4 tahun udah ngerti, nggak tahu siapa yang ngajarin deh. Iya perkembangan anak sekarang Ya, cepat. betul, alhamdulillahnya dia udah ngerti kayak gitu-gituan juga. Jadi kan aku juga bisa lebih hati-hati kalau ngomong apa-apa kan. Tapi kalau dari lagunya bikin candu gitu, kalau dari kacamata sisi Kasibat gitu, apa sebenarnya mau disampaikan di lagu ini ke pendengarnya? Sebenarnya lagu ini tuh apa ya Kak? Fun aja ya Fun buat aja sih. Aku sih kalau punya lagu ya karena setiap lagu aku bukan nggak ada yang sedih kan ya. Kalau misalkan lagu pop kan ya kita ada Iya sih, ya. ininya kan gitu kan, kayak ya pokoknya lu kalau punya pacar harus gini-gini. Kalau aku sih lagunya kan fun-fun semua kan gitu. Pokoknya aku sih cuma minta semoga sih lagu aku ini bisa dinikmatin sama orang-orang aja sih. Apalagi yang lagi jatuh cinta gitu. Iya betul. Kalau aku penasaran kalau yang video klipnya prosesnya gimana Kak? Itu kayaknya simple banget ya? Simpel sekali itu, simpel sekali itu. Prosesnya itu tuh sebenarnya cuma di dalam gedung gitu, ya nggak sih? Gedung. Terus dia dibikin kayak ada apa itu ya namanya, dekor-dekor lah ya, mini kayak mini studio dibikin kayak gitu. Udah cuma di situ doang. Ada mobil. Ada gitu. mobil, udah selesai. Dan kebetulan juga kan aku orangnya tuh males ribet Kak. Aku tuh apalagi sekarang udah punya anak kan. Pokoknya sekarang tuh kan semenjak udah punya anak, jam 6 tuh minimal udah harus ada di rumah jam 6 malam. Gitu. Oke. Kecuali kayak misalkan aku keluar kota, oke lah, Iya, nggak bisa kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan aku masih di Jakarta, kerjaan apapun itu jam 6 udah harus ada di rumah. Karena di jam 8 anak aku udah tidur gitu. Jadi aku harus nidurin anak aku gitu. Dan kebetulan pas lagu bikin candu ini, aku pengen ya, udahlah simpel-simpel aja lah, udah yuk ambil aja, udah ayo buruan. Pokoknya jam 6 udah selesai, ayo buruan gitu. So aku kemarin kayak gitu sih. Berarti sangat mempengaruhi ya ketika tadi punya anak gitu. Oh sangat. Ke karir sangat. Sangat banget. Jadi aku lebih, kalau waktu sebelum aku punya anak kan aku mikirnya ya pokoknya aku harus berkarir,
gimana pun caranya gitu kan, aku mau nyanyi jam berapapun ya udah ayo aja gitu. Nah sekarang tuh semenjak punya anak jadi semuanya kebagi Kak. Apalagi kalau misalkan suami lagi nggak syuting, suami lagi ada di rumah, itu meledak Kak. Meledak, suami jadwalnya dia pulang ke rumah tapi aku nggak ada gitu, kayak aduh ini hari Minggu suami gue harusnya ada di rumah, gue nggak ada nih, gimana nih gitu. Terus kalau misalkan anak-anak aku ya itu tadi jam 8 malam tuh udah harus tidur dan aku yang nidurin. Harus. Harus, Kecuali tadi ke luar kota. Dan keluar kota pun sebenarnya aku kesini aja, aku ngumpet Kak. Oh gitu. Kak aku ngumpet Kak. Aku setiap keluar rumah tuh jadinya aku nggak pernah izin dulu sama dia. Aku nggak pernah bilang. Jadi setiap aku ke rumah dia pasti aku geser ke sana. Sana geser. Gue mau pergi. Dialihin dulu perhatiannya. Dialihin dulu gitu. Dan setiap pergi aku selalu kayak gitu. Oh, kenapa sih? Maksudnya mau ikut atau? Dia nggak ngizinin aku kerja. Waduh. Bener. Padahal aku udah bilang mami itu penyanyi, mami itu kerjaannya roadshow kesana kesini gitu, mami itu keluar segala macam, nggak bisa, mami bisa nggak kerjanya di rumah aja. Terus susunya dari mana? Nah ya kan, walaupun bapak lo ngasih gitu ya, tapi kan malu juga, Make up dari mana asli nih? malu nggak kerja kan gitu kan, karena kan basicnya aku udah kerja kan. Iya. Dan suami aku bilang ya udahlah kamu nggak usah kerja lagi aja gitu, karena kan anak-anak butuh kamu banget ini. Terus aku nggak mau. Aku walaupun udah punya anak tapi aku harus tetap mempertahankan karir aku walaupun tidak sekuat dulu. Iya. Jadi tetap karirnya jalan, tapi prioritasnya tetap ke Betul, keluarga. keluarga. Tapi berarti sering keseharian sering di rumah? Di rumah. Ngapain kalau seorang Siti Badriah kalau di rumah? Ngapain tuh, ngepel nggak, nyuci nggak? Ya paling kan sekarang semenjak jadi ibu tugas aku adalah jadi kelinci percobaan. Kelinci percobaan. Jadi kalau misalkan lagi nggak ngapa-ngapain, mami sini aku make upin, di make upin gitu. Terus kadang-kadang ya kita main-main bareng lah sama anak-anak aku setiap harinya kayak gitu. Oh, Kak, ini kan karirnya udah panjang banget ya. Alhamdulillah. Dari tahun berapa berarti nyanyi? 2010. 2010 terus udah dikenal banyak orang gitu, Ya Allah, terutama Masya Allah. di ketika lagi cantik ya. Itu kan langsung nama Sibat tuh di panggung dangdut pasti ada tuh. Gak seberapa besar Kak itu lagu itu berpengaruh ke karir seorang Siti Badriah? Besar banget itu Kak. Itu pertama kalinya aku ngerasain roadshow nggak pulang-pulang tuh itu tuh. Paling lama berapa lama? Sebulan kita pernah nggak pulang-pulang Kak. Pulang bener-bener cuma nuker koper. Oh. Jadi orang di rumah mbak aku tuh suruh kayak, Mbak siapin yang ini, masukin koper yang ini ya. Jadi kita pulang cuma bener-bener kayak pulang ngambil koper, udah habis itu berangkat lagi. Itu pernah kayak gitu tuh. Aku sempet ngerasain kayak gitu, itu keren banget, itu luar biasa banget itu. Tapi ini kan antara capek, tapi ya ini harus disyukuri gitu. Harus disyukuri. Karena emang itu yang aku mau. Iya benar. Betul. Nah itu gimana batasinnya? Karena kan kadang kalau terlalu kita terutama nggak bersyukur juga rezekinya nggak ini, ngebatasin antara si bersyukur dan karena emang itu yang gue pengen gitu. Aku sangat menikmati sih pada momen itu, waktu itu. Jadi yang sakit ya tim aku aja. Yang sakit tim aku, biarin aja kayak aku kan orangnya seneng ya, apalagi kalau misalkan ayo abis dari sini ke sini, wah banyak nih, oke deh ayo gitu. Walaupun lagunya lagi cantik terus-terusan Itu terus. diulang gitu, belenak gue lagu itu kan. Tapi kayak aku ngelihat hebohnya penonton ketika bawain lagu itu tuh aku ya, wah keren banget, alhamdulillah gitu. Happy banget aku, ini yang aku mau gitu, ini yang aku mau. Setelah beberapa tahun Allah ngabulin di tahun 2018 kalau nggak salah, dapet 2018 kayak luar biasa banget ini. Itu sampai aku kebeli semuanya, sampai tim aku juga kebeli semuanya dari uang Shantik, dari kita roadshow tuh udah aku sangat menikmati itu. Oh. Menikmati, dihajar Covid udah hilang. Oh iya deketan ya. Dihajar Covid Kak hilang Kak, lagi roadshow enak-enaknya nggak bisa, ini semuanya di cancel ya elah. Lagi enak-enak kita. Tapi di masa itu ada ngerasa ini gak sih Kak? Kayak yang terkenal tapi itu apa namanya? Star syndrome. Aku nggak tahu Kak, kalau itu Kak kamu ngomongnya sama orang dong harusnya. Kalau aku sendiri sih
Ya nggak bisa aku ngomong sendiri sih, karena itu kayak muji diri aku sendiri Ya dong nggak apa-apa jadinya. dong kan. Kalau aku ya, menurut aku mah ya biasa-biasa aja lah Kak. Biasa-biasa aja, malah ketika aku dikenal, ketika aku dicakar-cakar, banyak orang yang minta foto gitu. Ya itu yang aku mau dari dulu gitu. Kalau aku sih menikmati gitu orang-orang yang apa namanya? Ya kayak sih buat gitu-gitu ya, ngapain juga kita sombong kan Kak. Karena itu yang dipengen, daripada ketika masanya udah habis, Oh iya. hilang semuanya. Oke. Kalau aku sendiri, aku merasakan, maksudnya aku ngerasanya kayak gitu ya. Nggak tahu pemandangan orang kan, aku nggak tahu. Masih anak-anak juga dengerin lagu lagi cantik. Dikasih denger gak? Sejujurnya jarang sih Kak. Jarang, karena aku ngerasa kayak aduh liriknya bukan anak-anak. Oh iya sih, Ya benar, kan, jadi benar. nggak usah deh gitu. Kalau soalnya misalkan kayak aku emang lagi acara keluarga ada dangdutannya, ya aku nyanyi, ya udah lagu aku kan, nyanyinya kan mau nggak mau kan, ya paling anak aku ngedenger dari situ. Tapi kalau momen yang membentuk mental seorang Siti Badriah tuh apa sih? Di momen apa sepanjang karir? Contohnya gimana Kak? Misalnya ketika misalnya nih udah dari 5 tahun berkarir tapi belum dapet yang diinginkan gitu. Tapi itu justru yang membentuk mental kamu buat wah enggak nih, nggak bisa berhenti di sini nih, terus. Sebenarnya aku dari dulu tuh orangnya lurus Kak. Jadi aku tuh dari punya lagu pertama sampai Cantik lah, sampai lagu Cantik udah berapa tahun tuh aku? Berarti 8 tahun. Kayak aku selalu dikasih lagu segala macam juga aku lurus-lurus aja, dan aku tuh kayak kalau maaf ya, maksudnya kan kita nggak dienggak-enggain juga, kayak Allah semoga ini lagunya booming loh, dan aku tuh nggak kayak gitu Kak. Oh, oke. Aku lebih nggak kayak gitu, jadi kayak ya udah aku dikasih lagu, yang penting aku berkarya, sisanya hasilnya gimana nanti ya udah gitu. Aku selalu mikir kayak gitu. Dan dari awal banget aku masuk ke dunia entertain pun, mama aku juga ngomong kayak gitu, ya udahlah jalanin aja gitu. Semuanya dijalanin aja, sisanya hasilnya gimana nanti ya udah. Tapi emang pada dasarnya emang ya udah gue pengen nyanyi aja, pengen Iya, berkarya gitu ya. iya. Jadi nggak mikirin yang aneh-aneh gitu. Enggak sama sekali gitu. Malah iya, tapi ya kepengen mah ada ya. Iya, Kalau iya. ngelihat orang-orang Ya kayak wajar, itu hal wajar. terkenal gitu ya, nyanyinya nggak pulang-pulang segala macam, pengen gitu. Tapi kan aku nggak yang aduh ya Allah pengen kayak gitu, aduh ya Allah gitu kan. Nggak yang berharap banget, karena aku Iya. takutnya kecewa sama sendiri aku sendiri. Jadi aku ya udah jalanin aja lah. Aku tuh sangat santai banget orangnya gitu. Ya, Itu kalau udah rezeki nggak kemana gitu. mungkin itu yang bikin tur selama sebulan nggak bikin capek itu sih. Mungkin karena akhirnya aku ngerasain itu Iya, tanpa aku minta gitu. Bener, nggak yang pengen dikasih, capek ya? Iya, Nggak ada tuh yang gitu tuh. mungkin itu. Oke, kalau ditanya soal titik terendah seorang Siti Badriah dalam perjalanan karir apa? Dan tertinggi? Oh, kalau tertinggi ya itu tadi. Jelas. Itu jelas, sudah jelas. Kalau terendahnya awal-awal dulu. Heeh. Dulu awal-awal banget, kayaknya zaman-zamannya video tadi deh, aku lupa. Dulu tuh titik terendah aku dihina sama salah satu stasiun TV. Maaf ya. Nggak apa-apa. Tuh, sekarang lihat dong. Enggak dong, tapi aku itu ngerasain itu. Jadi itu titik terendah aku banget. Jadi aku tuh waktu itu pernah diantar di salah satu stasiun TV sama mama aku sama kakak aku. Aku dulu kan gak ada manajer kan, karena aku baru masuk Naga Suara gitu, jadi belum ada manajer. Habis gitu aku jadi salah satu bintang tamu di situ. Aku memang bawa mobil ya, emang butut ya say, bawa mobil butut emang gitu ya. Lo bayangin aja dari Bekasi ke Jakarta bawa mobil butut ya. Ya what do you expect kan nih, gimana orang kan gitu nggak tahu kan. Jadi akhirnya aku disuruh turun duluan, ya udah nih turun duluan aja sama mamaku. Turun duluan aja katanya gitu. Kan ada orang kreatifnya atau apa gitu. Aku dianterin sama ke tempat makeup. Ternyata setelah aku selesai acara itu, aku teleponin mama aku di mana gitu, nggak diangkat sampai ke, jadi si studio itu, ini studio, aduh kalau gue ceritain Ketahuan ntar studionya nih. jadi ketahuan nih. Pokoknya antara studio TV itu ke jalan raya tuh lumayan jauh, dan itu banyak banget cabang-cabangnya, banyak cabang-cabangnya gitu.
Aku teleponin mama aku dengan pakaian aku yang wow dangduters banget. Aku di pinggir jalan nelfonin gak diangkat-angkat segala macam. Terus akhirnya kayaknya aku udah ada nunggu setengah jam lebih. Akhirnya keangkat sama mama aku. Ya Neng udahan apa belum mau? Neng udah dari tadi mah di mana? Aku udah marah-marah aja sama mama aku kan. Karena mama aku gak ada di parkiran nih gitu. Yaudah Neng di mana sekarang ini aku di pinggir jalan mah nungguin mama dari tadi nelfonnya nggak bisa. Yaudah mak ke situ kata gitu. Di mobil gue marah-marah kan biasa kan namanya capek cong. Mak kemana aja dari tadi kok malah bukan parkir di sana. Makku sambil nangis kak. Mak diusir dari situ. Mak nggak boleh parkir di situ Neng. Ya Allah. Katanya itu buat mobil-mobil yang bagus katanya gitu, mobil kayak gini nggak boleh di sini Bu. Ibu kalau mau parkir di sini, Ibu kalau mau parkir mendingan Ibu parkir jauh-jauh aja di sana. Astaga. Mama gua digituin bang, sakit hati dong bencongnya. Wah, yang mana security-nya mau ngomong kayak gitu? Udah nggak usah katanya gitu. Kita bisa apa? Kita juga emang orang nggak punya kayak gitu. Apalagi nih orang baru kesini, udahlah biarin aja kita pulang. Sepanjang perjalanan mak gue nangis aja sama abang gue tuh, sok kan nangis semuanya. Gue juga nangis ya. Udah akhirnya dalam hati aku tuh aku bilang kayak suatu saat nama gue besar, lu bakal butuhin gue, lu bakal minta gue kesini. Suatu saat gue kesini gue udah bakal mobil bagus gitu. Itu titik terendah aku itu. Kejadian tuh ke stasiun. Kejadian. Bam, nama aku gede kayak. Mana security-nya? Mana security-nya? Keburu mak gue nggak bisa jalan kan. Oh iya. Jadi gue nggak bisa ngajakin mak gue ke situ ya. Jadi udahlah gitu ya udah. Yang penting maksudnya kayak bukan dendam ya, apa namanya ya? Sakit Apa hati ya? gue terbalaskan. Gue ke situ udah pakai mobil bagus, gue di situ udah ada nama, gue di situ udah digini-giniin orang. Udah, musibah banget gitu. Kayak, tuh lu aja lu gimana lo sama mak gue. Gitu. Walaupun gue gak tahu security-nya yang mana ya. Gitu. Yang penting stasiun TV-nya itu aja. Itu bakalan aku inget sampai kapanpun. Karena itu benar-benar titik terendah aku. Aku gak ikhlas gitu, orang tua aku dihina banget sampai kayak gitu. Nah itu mungkin yang ngebentuk mental Siti sampai sekarang. Karena ada kejadian itu. Mungkin. Jadinya punya impian buat apa ya. Punya keinginan untuk gue akan buktiin nih. Ya, tanpa aku sadari mungkin ya. Bener. Nah kan tadi kan ngomong juga soal tour di selama sebulan gitu di beberapa kota. Kalau kejadian-kejadian unik, cerita-cerita unik di tiap kota apa? Oh ada. Saya pernah ditolak di salah satu kota. Oh aduh lagi-lagi. Hidupnya penuh dengan penolakan, tapi pembuktian habis itu ya Kak. Jadi mau diceritain gak nih? Boleh. Jadi beberapa hari sebelum aku show, ada berita banyak banget. Kami menolak keras Siti Badriah nyanyi di sini. Demo besar bang di kota itu. Aduh kalau ini pasti kayak kalau ada yang tahu ya udahlah ya. Soalnya ramai banget kayak kamu menolak keras Siti Badriah tampil di sini. Ini kota apa ya? Muslim atau apalah aku lupa. Ini kota nenek-nenek gitu. Siti Badriah goyang-goyang gitu. Tidak boleh. Kami menolak. Wah bawa apa itu bang banner. Banner segede-gede Alehim Gambreng bang. Menolak Siti Badriah gitu. Awalnya gue mikir kayak bukan gue karena orang banyak banget ngetek ke gue tapi kayak Siti Badriah emang gue doang gitu, bukan gue kali. Pas gue tanya ke manajer gue, bang emang kita bakal nyanyi di sini bang? Iya, lah berarti ini gue dong ditolak gitu. Lah berarti ini gue dong bang, emang ada apa? Ini ada berita ini bang, gini. Wah bentar itu tanya dulu gitu, ditanya lah sama mereka. Akhirnya udah Mas Iba tenang aja, itu gak usah didengerin gitu. Itu cuma segelintiran orang aja yang memang gak suka sama dangdut gitu. Jadi ya udah biar aja. Jadi akhirnya pas gue turun dari pesawat benar-benar dikawal bang. Gue benar-benar dikawal, gue gak boleh kemana-mana. Padahal gak ada yang gak ada yang kayak gitu. Tapi gue udah kayak Angelina Jolie bang. Bener-bener dirapetin, mungkin takut gue atau gimana, gue gak ngerti kan. Bener-bener dirapetin banget. Terus akhirnya ya itu di pas lagi memang mulai acara. Aku nyanyi di situ, ya udah kejadian uneknya di situ sih kak. Jadi kayak aku jadi rada-rada takut di kota yang emang aku ditolak, tapi aku harus nyanyi di situ gitu. Sampai sekarang tapi masih aman nggak? Aman. Dan pas di situ pun ya
kepala daerah dan sebagainya di situ juga minta kayak ya udah Mbak Siba kita minta maaf ya gitu-gitu. Terus ya namanya Siti Badriah kan banyol ya. Saya boleh joget nggak di sini? Saya kan penyanyi dangdut, biasanya joget nih, boleh nggak gitu. Ya udah boleh. Ya udahlah nggak apa-apa kali gue nggak bakal kenapa-napa kayak di sini gitu. Nah itu salah satu tantangan-tantangan juga di eranya Kak Sibat ya. Betul. Nah kalau ngelihat era sekarang menurut Kak Sibat apa sih yang jadi tantangan penyanyi dangdut di era sekarang gitu? Malah kata aku kalau era sekarang lebih enak sih Bang. Karena platform buat promosinya udah banyak. Referensi banyak. Banyak banget dan beda sama zaman dulu kan belum ada aplikasi itu kan. Iya. Belum ada aplikasi itu jadi kita masih ngarepin kayak RBT, promo kesana kesini pribadi gitu, maksudnya promo kesana sini pribadi. Kalau zaman sekarang ya udah posting itu di platform itu ya udah tinggal rame-ramein aja kan. Menurut aku sih sekarang lebih gampang. Tinggal ke hokinya sih. Dan kayaknya harus pas-pasan lagu ya. Bener. Hoki-hokian lagu. Bener. Ngepas apa enggak sama penyanyinya gitu ya. Berarti kalau dulu kan ada kayak anggapan negatif gitu soal biduan gitu. Kalau sekarang ngeliatnya Semuanya jadi pengen biduan. jadi pengen goyang semuanya. Semuanya pengen jadi biduan. Sekarang alhamdulillahnya sekarang dangdut udah bukan nggak dipandang sebelah mata lagi Bang. Karena kan dangdut sekarang versinya udah berbeda, udah banyak banget. Benar. Ya kan, dari mulai dangdut dia ngerap-ngerapin lah segala macam. Bahkan sekarang dangdut ada yang pakai tanahnya sampai ke sini kan celana laki-laki. Iya. Dangdut udah ada yang pakai apa namanya itu gigi-gigi aksesoris gigi gitu. Jadi lebih ke kekinian gitu. Jadi bukan cuma orang tua sekarang jadi anak-anak muda juga bisa nikmatin. Jadi ngelihat gitu berarti peluang dangdut untuk dibawa keluar besar banget ya di era sekarang. Menurut aku sih, karena kalau bawa keluar kan emang dari zaman Dari dulu banget juga kan iya ya udah. zaman Bener, udah ke Amerika. Evita Mala, iya udah semuanya udah sih Bang dari dulu sebenarnya. Peluangnya lebih besar ya mungkin sekarang karena itu tadi banyak media, banyak platformnya gitu. Nah kalau dari seorang Sibat buat penyanyi yang buat yang pengen jadi penyanyi dangdut apa sih ini? Apa ya Bang tipsnya? Ya Bang, gua aja masih butuh tips. Ya pokoknya intinya sih tetap aja lah berkarya lah. Sampai kapanpun tetap harus berkarya sampai lu jadi fosil. Ya sampai lu jadi fosil sampai emang udah gak kuat bangun aja gitu lu tetap harus berkarya sih menurut aku. Selama masih ada kesempatan kenapa enggak? Oke. Jadi ya kayak tadi yang dijalanin Sibat berarti ya lu berkarya aja. Berkarya aja, kita gak pernah tahu rezekinya yang mana. Benar. Nah kalau ngomongin lagu lagi nih, itu komennya banyak yang positif nih. Mana ada yang diinget nggak apa yang bikin komen apa yang diingat sama Siti di lagu mana nih? di ini yang bikin Yang candu? sekarang? Ya kebanyakan sih mereka menunggu comebacknya aku gitu dan mereka lebih sekarang lebih kayak gimana ya, takjub ngelihat genre aku berubah. Benar. Gitu mereka kayak gitu sih. Sekarang genre berubah ya. Nah ini tiba-tiba yang kita tunggu-tunggu segala macam. Gitu. Gue nggak tahu itu mereka beneran apa enggak ya, Bo. Gue nggak tahu itu beneran apa enggak. Tapi itu begitu aja tuh udah kayak bikin aku malu. Artinya sih malu kucing gitu kayak ya apa sih gitu. Tapi kayak itu bikin aku tersanjung juga dengan pujian-pujian seperti itu. Tapi bikin gue malu sebenarnya. Next setelah ini ada apa lagi dari seorang Sibat? Jalanin aja lah Bang. Oke. Jalanin aja. Berarti belum ada plan? Ada sebenarnya. Oh ada. Ada sebenarnya. Ini ada sesuatu sebenarnya. Dengan salah satu dengan salah satu banner nama di Indonesia. Ya, udah itu aja. Akan lagu berarti? Akan lagu. Asik. Bandnya adalah? Lah dia ngomongin dong. akan ada. Insya Allah cepat selesai, cepat keluar. Oke, terima kasih Sibat. Sukses buat lagunya, sukses buat karyanya. Amin. Untuk karirnya ke depannya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bang. Sampai ketemu, ditunggu di Kapan Lagi Talks buat karya berikutnya. Termasuk sama si band itu ya. Iya.
Thank you Oke banget. kayak lovers, gua Matias pamit sampai jumpa di kapan lagi talk selanjutnya.